kembali dalam dialog Hai Bali Kengken jam 9 hingga jam 10 pagi di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih Anda masih bersama kami. Dan tepat pukul 9 waktu Indonesia Tengah kembali kami hadirkan dialog Hai Bali Kengken. Dan pagi ini kita akan membahas jaga kondusivitas Polsek Sawan gelar patroli presisi. Nanti kita akan berbincang bersama Wakapolsek Sawan, Bapak Ibtu Made Suartana. Dan terkait dengan topik kita, Anda bisa bergabung juga bersama kami di line telepon 24644 atau bisa mengirimkan WhatsApp-nya di 0811 3999790. Dan tentunya pendengar kita semua mengharapkan kondisi keamanan, ketertiban ini aman ya tetap, dan pastinya masyarakat juga bisa beraktivitas dengan nyaman begitu. Nah, terkait dengan menjaga kondusivitas, ini Polsek Sawan gelar patroli presisi, seperti apa kegiatannya dan targetnya di mana atau siapa saja, ini nanti kita akan bahas hal ini bersama narasumber yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Singaraja, Ibtu Made Suartana, Wakapolsek Sawan. Selamat pagi. Selamat pagi Bu, selamat pagi semua pemirsa Pro 1 Singaraja. Kembali berjumpa dengan saya. Mungkin para pendengar sebagian mungkin sudah tidak asing lagi Bu ya, karena sudah berapa kali saya hadir di Pro 1 ini. Jadi dengan pertemuan sekarang semoga para pendengar sekalian Pro 1 sehat-sehat semua Bu ya. Baik, terima kasih banyak sudah hadir di Pro 1. Polisi semakin dekat rasanya karena ini lihat juga pihak kepolisian banyak sekali ini agenda-agendanya. Polisi Mebraye ada, Jumat curhat ada, Sabtunya menyapa pendengar Pro 1. Minggu kasih ada lagi. Wah, ini semakin dekat. Masyarakat juga kalau dulu mungkin agak takut ketemu polisi. Kalau mau menyampaikan sesuatu mesti ke kantor dulu atau menurutnya ribet begitu. Tapi kalau sekarang setiap hari pun malah polisinya ini yang mendekatkan diri. Selalu jemput bola Bu ya. Jadi dengan adanya program daripada Bapak Kapolri, Kapolda, dan Pak Kapolres, kita selalu laksanakan satu Jumat curhatnya ya. Terus kedua Minggu kasihnya. Terus yang ketiga dari para Babin Kandimas kita laksanakan DDS, Sambang ya. Dialogis dengan masyarakat. Jadi dengan harapan apa yang keluh kesah masyarakat kita tahu. Terus yang kedua kita berupaya bagaimana secara bersama-sama dengan masyarakat biar Harkamtibmas di wilayah Polsek Sawan utamanya bisa terjaga, bisa aman. Jadi kemana-mana masyarakat rasa aman itu biar ada itu Bu ya. Jadi tidak ada alasan lagi ini masyarakatnya tidak tahu babinnya karena kayaknya setiap saat sudah mendekatkan diri babinnya. Kalau dulu mungkin enggak. Makanya itu yang kami sampaikan bahwa sekarang babin yang utama di desa. Jadi permasalahan apapun yang ada di desa, babin harus tahu, babin harus bisa menengahi permasalahan itu. Sehingga sekarang ada program lagi yaitu si pandu beradat. Jadi permasalahan apa diselesaikan dulu di desa dengan tokoh-tokoh desa, dengan desa dinas, desa adat di desa itu, sehingga mendapatkan suatu kesepakatan sehingga permasalahan yang timbul itu bisa diselesaikan di tingkat desa seperti itu ya. Begitu ya. Jadi kalau sudah di tingkat desa dulu diselesaikan, tentu ini tidak perlu berlanjut ke tindak berikutnya begitu ya. Kalau sudah guyup di desa tersebut begitu. Tapi kalau dari beberapa kegiatan yang dilakukan dari pihak kepolisian, bagaimana tanggapan masyarakat? Mungkin kalau khususnya di wilayah hukum Polsek Sawan bagaimana? Jadi kalau tanggapannya banyak yang positif Bu ya. Jadi kemarin kami sempat turun ke desa dengan adanya kita laksanakan patroli presisi, patroli gabungan Bu ya. Patroli gabungan baik sepeda motor maupun kita menggunakan mobil itu dengan 3 pilar yang tadi mungkin sudah digaungkan tadi ya. Kita dengan TNI, dengan Pol PP, malahan kita mengajak lagi
linmasnya di desa, malahan kita mengajak lagi pecalangnya seperti itu. Jadi kita patroli itu secara bersama-sama. Malahan kita tingkatkan lagi insentif SAS-nya, jumlahnya dari 2 kali menjadi 3 kali kita laksanakan patroli. Dalam seminggu? Dalam sehari. Oh, dalam sehari. Wah. Dalam sehari kan ada patroli yang siang, patroli malam, patroli sore. Itu yang sore untuk apa? Untuk laksanakan pelayanan terhadap masyarakat, kegiatan masyarakat. Makanya dijalankan di situ pengaturan mungkin PG malamnya, PG siangnya. Kalau siang mungkin bubaran anak sekolahnya kita laksanakan seperti itu. Sambil kita menghimbau masyarakat dan menghimbau pengguna jalan agar mentaati aturan yang ada atau aturan-aturan kita berkendara di jalan seperti itu, Bu. Sehingga bisa dengan himbauan-himbauan itu bisa menurunkan laka lantas kita seperti itu, Bu, ya. Jadi selalu program kita macam nanti hari Senin kita ditunjuk dari pembina upacara. Saat-saat itulah kita menyampaikan himbauan kepada anak-anak sekolah jika berkendara di jalan, jika menggunakan kendaraan agar menuruti aturan yang ada. Seperti apa penggunaan helm dan lain-lain seperti itu, Bu. Sehingga kalau dia sudah menuruti aturan yang ada, saya yakin pasti laka lantas itu pasti turun begitu ya. Ya. Dengan selalu juga digaungkan edukasi terkait hal tersebut juga selalu ditekankan begitu ya. Jadi sedikit tidaknya ini karena sudah melekat jadinya ingat begitu. Jadi di samping umpamanya kita selaku pembina upacara diundang oleh sekolah masing-masing. Oh, biasanya rutin, Bu. Pak. Seperti nanti hari Senin saya di SMP 2 Sawan seperti itu. Jadi kepala sekolah yang mengundang kami. Jadi untuk apa? Satu, di saat jadi pembina upacara itulah kita menyampaikan himbauan ya kepada adik-adik kita. Seperti itu, Bu. Terus yang umpamanya ada, kalau di desa adat ada paruman-paruman, kita juga sisipkan di situ. Untuk apa? Untuk menyampaikan pesan-pesan Kantimas di saat paruman itu seperti itu, Bu. Jadi patroli presisi ini memang lain daripada yang lain, Bu. Karena apa? Satu, kita tidak sendiri-sendiri lagi kayak dulu. Jadi menyasarnya juga tidak menyasar cuma ke perkotaan saja. Kita menyasar sampai ke desa-desa, Bu. Sampai ke desa-desa. Di saat patroli itu kita singgah juga di toko-toko masyarakat, singgah juga di tempat-tempat andai kata ada hajatan-hajatan begitu, Bu. Jadi di saat itulah kita menyampaikan apa tujuan kita, kedatangan kita, dan kita mengajak kepada masyarakat agar terus membantu bersama-sama dengan kita untuk menciptakan harga Kamtibmas yang aman seperti itu. Karena bukan tugas kepolisian saja, semua pihak harus gotong royong begitu ya, guyup begitu. Dan berarti memang Poli Presisi ini tidak polisi saja, tapi gabungan dengan berbagai pihak begitu. Dan kalau di Sawan 3 kali sehari, itu sejak kapan Pak ini patroli? Jadi sudah lama kalau patroli ini sudah lama kita lakukan, Bu. Jadi patroli 3 pilar ini sudah lama juga kita laksanakan. Jadi semua wilayah melaksanakan, Bu. Ya seperti wilayah kota melaksanakan juga, wilayah Sukesadi melaksanakan, kami juga melaksanakan. Ini semua adalah bagaimana upaya-upaya kita untuk menciptakan rasa aman di masyarakat. Gitu. Nah, dari beberapa kali mungkin sudah dilaksanakan patroli presisi ini, harapannya apakah sudah tercapai? Maksudnya kalau tadi kan dikatakan menurunkan laka lantas, terbukti tidak ada penurunan tidak Pak kalau di Sawan? Ya kalau masalah keberhasilan itu ada sedikit, Bu, ya. Jadi ada sedikit keberhasilan untuk menurunkan seperti kemarin kita lakukan 21 ya. Dengan demikian bisa menekan jumlah laka lantas kan begitu ya. Ya, terus yang kedua dengan adanya patroli ini kita berusaha orang-orang yang berbuat kriminal orang-orang berbuat kejahatan bisa berkurang. Nah, terbukti kan
kita data kriminal kita juga untuk bulan April ini agak berkurang, malah cuma 1 kejadian seperti di itu. Sawan ya. Ya, jadi sangat-sangat ini sekali karena apa, orang patroli malam kita juga tidak nentu jamnya, kadang-kadang jamnya di atas jam 1 malam atau jam 2 begitu. Karena apa, di saat-saat itulah orang-orang yang berniat untuk melakukan suatu kejahatan itu bisa muncul. Karena apa? Mungkin kesempatannya karena sudah sepi segala macam kan seperti itu. Jadi patroli kita untuk malam kita laksanakan jauh-jauh dini hari kadang-kadang seperti itu. Berarti tidak maksudnya tidak menentu juga kadang tidak. atau lokasinya juga tidak acak berarti Ya, begitu ya. ya. Kalau untuk Sawan. Ya. Jadi umpamanya hari ini kita bid atas, kita nanti besok pindah lagi begitu. Okay. Jadi tidak harus terus-terus ke sana, enggak begitu. Jadi itu pun nanti dibarengi dengan upaya-upaya kamling yang ada di desa-desa itu. Jadi kita sering juga nongkrong-nongkrong di pos-pos kamling desa, ada seperti di Galungan ada, seperti nanti saat kita patroli, saat kita singgah di pos kamling itu, kita silaturahmi dengan penjaga-penjaga pos itu. Karena terus terang saja kami menghimbau juga dengan masyarakat di sana agar tetap ada ronda, tetap ada yang jaga walaupun tidak 24 jam gitu. Okay. Karena apa? Satu, umpamanya kerawanan itu di atas jam 1 ya jaganya di atas jam 1 lah, biar tidak terpusat sekali tenaga, gitu kita kasih tahu. Berarti di Sawan aktif untuk penjagaan dari masyarakat, misalnya Siskamling tersebut, Pak? Ada beberapa desa, Bu, beberapa desa, tidak sih semua desa. Iya. Jadi pos kamling itu masih aktif. Malahan yang lalu kita lombakan itu, kita ikut lomba. Jadi lomba pos kamling, Bu ya. Itu cuma tidak semua desa, karena mungkin satu terbentur anggaran mungkin atau apa. Jadi yang jelas kami tetap menghimbau biar desa-desa itu aktif lah ronda, aktif pos kamlingnya. Karena apa? Kita kepolisian ini kadang-kadang tidak bisa menjangkau semua desa. Benar. Jadi patroli kita itu tidak menjangkau semua desa dalam satu beat patroli itu. Paling kalau umpamanya kita beat timur gitu, ya paling di bawah kita. Nah, seperti akhirnya kan tidak terjangkau yang di atas seperti itu. Apalagi Sawan ini juga ada gunung juga ya. Iya, makanya kalau kita beat atas otomatis ya desa-desa ke atas yang kita sasaran gitu. Itu Bu ya. Apalagi dengan petugas kepolisian yang seberapa sih kalau di kecamatan begitu ya, mungkin kalau itu dikerahkan semua, apalagi ada sip-sipnya itu tidak cukup tentunya. Nah, ini yang perlu terlibatan masyarakat. Makanya terus terang saja kami sangat mengharapkan sekali bantuan masyarakat, terutama apa? Satu, beliau bisa membantu kami mungkin mengawasi anak-anaknya yang masih remaja ini terutama ya. Masih remaja ini yang baru mungkin bisa bawa motor atau nanti mempermak motornya, pakai knalpot brong lagi seperti itu. Karena sekarang marak sekali ini. Kalau di Sawan gimana situasinya, Pak? Ada tidak yang mungkin anak-anak remaja yang menggunakan knalpot brong gitu? Nah itu dah. Jadi kemarin Jumat Curhat kan muncul itu ya. Jadi muncul itu. Jadi kami sudah berupaya sekali untuk penertiban knalpot brong ya. Baik dalam pemeriksaan riksa ramor, setiap hari kita laksanakan riksa ramor. Jadi lokasinya berbeda-beda, selalu saja dapat pelanggar knalpot brong. Begitu akhirnya kemarin atas perintah beliau juga kita harus jemput bola. Artinya para babin-babin ini ya, babin-babin Kantipmas kita di desa-desa ini agar jemput bola ke rumah masing-masing. Waduh. Jadi dilihat ya. Nanti kata ada knalpot brong di rumah itu, sepeda motornya apa, sampaikan ke orang tuanya. Jadi kita disitulah kita memberikan himbauan, Bu. Jadi kita ke rumahnya. Kemarin siang Babin Kantipmas Sangsit melaksanakan di SMP 2 ya. Itu dia melaksanakan di situ, dilihat di situ, dilakukan pemeriksaan di sekolah itu. Jadi hari itu juga kita suruh bawa
knalpot standarnya gitu. Jadi upaya kita pencegahannya di situ. Iya, Jadi iya. hari itu aja suruh buka, suruh pasang knalpot standarnya dengan dibantu oleh para guru, kepala sekolah untuk penertiban itu, Bu. Oke. Jadi kami berkolaborasi dengan masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, para guru seperti itu, Bu. Untuk apa? Bisa menekan laka lantas itu begitu ya. Wah, ini pendekatannya mungkin lebih spesial begitu karena mungkin masing-masing daerah itu punya cara kedekatan yang berbeda juga dengan cara komunikasi yang berbeda juga begitu. Dan ini mungkin salah satu cara dari Kepolisian Polsek Sawan untuk menyikapi permasalahan-permasalahan yang ada ya, Pak ya. Wah, luar biasa ini. Dan kita juga nanti akan berdiskusi bersama pendengar, mungkin lebih banyak pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Anda bisa bergabung juga bersama kami di line telepon 24644 atau bisa mengirimkan WhatsApp ya di 081139999790. Di line telepon mohon izin kita sapa terlebih dahulu. Iya, Bu. Pak Kang nggih. Selamat pagi Pro 1. Selamat pagi Pro 1. Selamat pagi. Ya, dengan Bapak siapa, Pak? Pak Ketut Maliarse Bondalem. Pak Ketut Maliarse Bondalem nggih. Silakan Pak Tut. Siapa ini Bu Eni? Iya, dengan Heni Pak Ketut. Ini Batalia. Siap nggih. Iya, sekarang siret yang narasumber ini ada wakilnya. Dengan Wakapolsek Sawan Ibtu Made Suartana, Pak Ketut. Oh, yang terhormat Bapak Om Swastiastu. Swastiastu, Pak. Yang apresiasi positif sekali, kolaborasinya luar biasa. Jadi polisi memang partnershipnya masyarakat. Karena yang pelindung, pembimbing, kemudian pendidik, apalagi saya bangga polisi tradisional di Bali dilibatkan, yaitu pecalang. Pecalang itu sudah ada mulai tahun 1970 tuh Pak. Luar biasa. Jadi saya hanya bertanya tentang pengamanan. Ini termasuk Bungkulan ya, kawan? Iya, termasuk, Bu. Termasuk, Pak, termasuk. Iya. Maaf Bapak Waka, ini yang kalau lewat jangan dari Bondalem. Kalau lewat ke barat itu di pasar Bungkulan itu kadang-kadang kerode Pak. Iya, selalu Iya, memang yang lihat sudah ada polisi, tetapi kan karena banyaknya masyarakat kan. Terus kemudian yang lihat lewat itu kok banyak orang yang tidak pakai helm padahal secara lalu lintas katanya itu membahayakan. Yang ketiga Bapak, apakah ada masyarakat yang di sana itu terkena narkoba, apa memang masih ada judi, dan kemudian ada pencurian. Jadi saya apresiasi sekali Pak. Anak-anak bawa sepeda listrik ada juga, nah itu gimana itu Pak? Ada timnya ya? Ampura Pak. Ampura Niki. Itu yang langsung berpantun ke sepatu baru jangan disimpan dalam peti. Kayak ada kata yang keliru jangan disimpan dalam mati. Cakep Niki nggih. Rahayu Pak Ketut Maliarse Bondalem. Nah, itu yang kita butuhkan mungkin seperti itu ya Pak. Nggih Pak Waka nggih agar masyarakat juga ikut berperan aktif begitu. Apa yang dilihat, apa yang menjadi permasalahan, apa yang menjadi kekhawatiran itu agar disampaikan kepada pihak kepolisian begitu. Baik, untuk pendengar Pro 1 RRI Singaraja yang lain Anda juga bisa bergabung bersama kami ya di WhatsApp dan juga untuk di line telepon 24644, kemudian di WhatsApp-nya selamat pagi pada Pak Romi yang terhormat narasumber. Pertanyaannya singkat yaitu menyangkut tolak ukur situasi dan kondisi kondusivitas itu seperti apa? Dengan kata lain, unsur-unsur apa yang harus terpenuhi dari kondusivitas tersebut? Salam presisi katanya. Salam. Terima kasih Pak Romi dan untuk pendengar yang lain. Tapi sebelum kita tanggapi, kita jeda dulu Pak ya. Nanti kita akan kembali lagi pendengar membahas jika kondusivitas Polsek Sawan gelar patroli presisi. Tetap di Pro 1. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital.
kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Woi, kamu ngapain bro? Sibuk bener main HP-nya? Biasa cuan. Aku menang lagi nih, gacor kan? Entar, itu judi online. Bahaya loh, jangan ikutan gitu. So tahu kamu, jangan ceramah-ceramahin aku dah. Sebulan kemudian, seorang pemuda berinisial AU ditemukan tewas di kamarnya. Dia nekat mengakhiri hidupnya karena depresi usai terlilit hutang akibat judi online. Jangan mau jadi korban judi online berikutnya. Mak, ternyata betul lah. Dia ini playing victim. Siapa? Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial. Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat? Mak, yakin lah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya. Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban. Loh, Lan. Ini kan yang kamu omongin barusan kan? Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tahu, Ra, bukan playing victim. Makanya bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar. Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana. Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih. Aku mau lanjut tidur aja loh padahal. Ujung tombak kita ini adalah perbekal ini gitu loh, yang menyampaikan informasi yang benar ke masyarakatnya. Jangan takut melaporkan pelaku-pelaku penempatan non prosedural ke polsek atau kemana gitu, dia curiga, silakan. Masyarakat Bali pada umumnya itu pintar-pintar banget. Ada yang bisa bikin ini, ada yang bisa bikin itu. Karena kendala lah mereka membuat mereka males. Karena apa? Satu permodalan itu yang pertama. Iya, modal. Sebetulnya konsep energi bersih yang paling baik adalah yang sesuai dengan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara tersebut. Jadi dalam hal ini karena Indonesia ini negara kepulauan, maka konsepnya bukan lagi konsep interkoneksi. Kalau pulau-pulau yang besar mungkin bisa ya Sumatera, Jawa. Tapi begitu kita bicara Indonesia Timur, maka itu harus menggunakan kearifan lokal. Simak pembahasan topik yang menjadi isu terkini dalam dialog Hai Bali Kengken jam 9 hingga jam 10 pagi di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, kembali kami hadirkan dialog Hai Bali Kengken bersama Wakapolsek Sawan Ibtu Made Suartana. Jaga kondusivitas, Polsek Sawan gelar patroli presisi. Banyak apresiasi juga yang hadir terkait dengan kegiatan yang dilakukan Polsek Sawan. Dan pendengar, Anda juga bisa bergabung bersama kami nanti ya. Mungkin ada hal-hal yang ingin Anda sampaikan bersama kepolisian ya, bersama Wakapolsek Sawan. Tapi tadi ada Pak Ketut Maliasa yang sudah bergabung di Bondalam. Polisi partner masyarakat. Iya, apresiasi juga ini Pak Calang dilibatkan ya, di Sawan selalu dilibatkan berarti Pak ya. Selalu ya. Jadi terima kasih Pak Maliarse ya. Jadi apresiasinya. Terus yang kedua, benar sekali kami selalu kegiatan masyarakat, apalagi kegiatan adat. Dan kemarin juga kegiatan yang perayaan Muslim ini kita libatkan pecalang Pak, Terus yang kedua, memang pasar Bungkulan itu selalu kredit kalau pagi, begitu. Karena apa? Di Simpang 4 itu ada pasar, sehingga kegiatan masyarakat agak ramai di situ. Itu juga seperti di Sangsit juga, pasar Sangsit. Ya agak kredit kalau pagi sampai jam 10. Nah setelah jam 10, jam 9, 10 itu sudah mulai normal kembali, sudah mulai sepi. Sehingga jam-jam itu dari jam 6.45 itu petugas kami atau Babin maupun
personil kami di sana laksanakan pelayanan, laksanakan pengaturan di sana dengan harapan giat masyarakat itu berjalan dengan lancar seperti itu Bu ya. Baik di Simpang 4 Sangsit maupun di Simpang 4 Pasar Bungkulan. Sehingga kemarin dengan instansi terkait untuk di Pasar Sangsit kita laksanakan pelarangan roda 4 truk terutama untuk jangan dulu masuk ke selatan Pasar Sangsit itu. Setelah sudah giat masyarakat Pasar Sangsit selesai jam 10 baru kita izinkan masuk ke selatan seperti itu. Untuk apa? Untuk lancarnya mengurangi kemacetan di Simpang 4 Pasar Sangsit seperti itu. Begitu juga di Pasar Bungkulan. Jadi untuk giat masyarakatnya cuma sampai jam 9 aja dari pagi di Pasar Bungkulan. Jadi kami saat itu juga truk-truk yang ingin ke selatan ya, di simpang itu ke selatan, kita lakukan pengalihan. Supaya apa? Supaya masyarakat yang di pasar dengan yang di depan itu bisa lancar Bu. Begitu. Sudah ada kiat-kiatnya untuk Terus yang berikut, banyak tidak pakai helm, benar Pak. Ada yang tidak pakai helm ya, gitu ya. Ada tidak pakai helm. Jadi selalu kami laksanakan himbauan-himbauan, teguran-teguran secara simpati Pak. Jadi selalu kami stop, kami tanya, kami sampaikan bahwa kalau tidak menggunakan helm akan membahayakan diri sendiri. Tidak tahu kita kapan kita terjadi, kita tidak tahu. Kadang-kadang kita dekat bisa terjadi juga. Jadi kami selalu himbau Pak, kami selalu tegur ya, kami upayakan tidak penindakan dulu. Karena kami mengutamakan himbauan dulu supaya makin lama masyarakat itu makin sadar dengan keamanan dirinya. Seperti itu Bu. Tapi karena biasanya kalau nggak ditilang atau nggak diketatkan malah terus lagi begitu. Jadi makanya kami selalu ini. Bu, kami selalu setelah kami melakukan peneguran, kan ada surat teguran itu. Surat peneguran itu, teguran simpati namanya. Setelah sudah kita tegur, karena kita tiap hari jaga di situ, kan apal orangnya jadinya. Akhirnya besoknya kita lakukan tindakan seperti itu. Kita lakukan tindakan ya mau tidak mau harus kita tilang kan seperti itu. Jadi itu mungkin Pak Maliarse ya. Terus yang berikut sepeda listrik apa ada SIM-nya begitu ya. Jadi untuk sepeda listrik belum Pak. Jadi sepeda listrik itu tergolong sepeda lain dengan motor listrik. Tapi ramai anak-anak ya kan gitu ya. Nah sekarang inilah kami selalu himbau kepada orang tua. Untuk apa? Mengawasi anaknya, menyampaikan kepada anaknya, tolong sampaikan kepada anak-anak, jangan main sepeda listrik di jalan raya. Karena apa? Terlalu rame nih, terlalu rame lalu lintas. Siapa tahu kita sial kan seperti itu. Jadi kami tetap mengedepankan orang tua Bu. Tapi tetap mengedepankan orang tua. Untuk apa? Menyampaikan kepada anak-anaknya. Baik dalam berkendara, artinya berkendara sepeda motor di jalan, supaya dia menuruti kaidah-kaidah aturan yang ada. Seperti itu Bu, langkah-langkah kami. Kemudian apakah ada masyarakat yang terjerat narkoba, judi atau pencurian Jadi satu di desa Bungkulan itu ada Pak. Ada terjerat narkoba ada, tapi sudah kita lakukan tindakan. Sudah lakukan tindakan dan ada juga sudah keluar dari lembaga, kita lakukan rehab ya. Jadi orang tuanya lakukan rehab. Jadi terhadap anaknya yang kemarin ini. Jadi ada terjerat narkoba dan ada juga judi? Yang judi ya untuk judi ini ya pernah juga kami lakukan tindakan Bu ya di desa Bungkulan itu. Jadi ada di mana-mana ada ya. Jadi judi itu di mana-mana ada, tapi tetap kami lakukan teguran-teguran dan tindakan-tindakan ya. Ada juga kita tindak sampai ke pengadilan. Ada juga kita bubarkan seperti itu Bu ya. Jadi langkah-langkah kita
sudah maksimal. Artinya maksimal ini kita teguran dulu, kita himbauan dulu. Setelah itu kalau memang membengkung ya kita lakukan tindakan, Bu. Gitu. Kalau untuk narkoba tidak ada lagi ampun, tidak ada lagi kita tidak ragu-ragu. Siapapun yang berbuat seperti itu ya, menggunakan, mengedarkan, memakai, kita tindak, Bu. Kita tindak, dan kemarin kita sudah berhasil juga di Sawan kita laksanakan penindakan terhadap pelaku narkoba. Di tahun 2024 ini ada tidak? Ada banyak, Bu. Artinya kemarin yang terakhir kita kembangkan, yang Sudaji kita kembangkan, akhirnya kita dapat yang Jagerage. Jadi seperti itu. Jadi tolong bantuan juga masyarakat ya, mengawasi keluarga, mengawasi anak-anaknya. Jadi tolong diawasi ketat. Kalau dia bergaul, tolong diawasi bagaimana bergaulnya. Kalau dia membutuhkan keuangan, tolong juga diawasi dipakai untuk apa, seperti itu. Terus yang ketiga, kegiatannya juga di rumah harus kita tetap kita awasi. Jangan sampai anak saya di dalam kamar aja, sedang apa dia di dalam kamar, sedang berbuat apa, dengan siapa, ya tolong. Jadi tanpa bantuan kerjasama dari orang tua, keluarga, karena narkoba ini sudah kejahatan internasional ini. Sudah bayangin berapa nanti generasi kita yang rusak gara-gara itu, seperti itu. Tapi ketahuannya karena memang pihak kepolisian ini sudah memantau sebelumnya, atau memang karena ada laporan dari masyarakat, atau bagaimana? Jadi biasanya? ada satu, ya inilah kita harapkan supaya ada laporan dari masyarakat. Selama ini kan belum ini. Selama ini selalu kita yang bagaimana mencari tahu siapa seperti pada itu. Masyarakat mungkin ada yang sudah curiga, ada yang sudah tahu tapi tidak melaporkan. Itulah kemarin dalam Jumat Curhat kemarin yang Pak Kapolres sempat hadir di wilayah Sawan, Bu, di Sangsit. Kita laksanakan di Wantilan Purdise Sangsit. Jadi kita harapkan bantuan daripada masyarakat. Jangan takut nangkap. Masyarakat bisa nangkap. Bisa serahkan ke polisi setelah nangkap. Begitu, Bu. Jadi siapa saja bisa. Seperti itu. Jadi narkoba ini dia juga korban, Bu. Dia juga korban, dia juga pelaku. Jadi andai kata dia memang mengetahui keluarganya bahwa dia sudah menyalahgunakan, jadi salah satu keluarga atau dia sendiri harus melapor. Saya salah menggunakan atau sudah saya gimana, seperti itu. Agar direhab. Sehingga nanti kami bekerja sama dengan BNN, BNK, otomatis merehab yang bersangkutan. Begitu. Jadi kemarin juga anggota kami sempat juga tes ya positif, cuma barang bukti tidak ada. Jadi itu kita langsung rehab. Begitu, Bu. Jadi selalu proaktif anggota kami, dan sekarang ada sasaran juga ya, kemarin malam belum, mudah-mudahan hari ini ada juga. Jadi marilah kita bersama-sama memberantas itu. Karena polisi tidak bisa bergerak sendiri. Gitu. Jadi kemarin kami ke Sudaji juga, pas kebetulan ada kunkernya, kami singgah di keluarga penyalahgunaan narkoba, sampai saya sampaikan ibunya, karena menangis saya sampaikan tabah dan tolong bantu kami awasi, sampai seperti itu, Bu. Baik. Ya, itulah upaya-upaya kami bagaimana memberantas peredaran narkoba di Buleleng ini. Kenapa biasanya masyarakat malah enggan, Pak? Apakah takut dijadikan saksi? Maksudnya semenakutkan itu kalau melapor nanti, atau bagaimana ya? Atau takut keluarganya ditangkap kemudian dipenjara, atau bagaimana ya, Pak? Begini, jadi kemarin sudah jelas sekali Pak Kapolres menyampaikan bahwa satu di samping selaku korban, itu yang saya bilang, selaku korban, dia juga pelaku. Sepanjang dia melaporkan, beda dengan ditangkap. Oke, berarti jadi, beda ya. Beda. Perlakuannya juga beda begitu. Gitu.
Jangan sampai kalau sudah melapor, saya gini kan seperti itu Bu ya. Otomatis ditangani secara istimewa. Cuma apa? Pasti akan ditanya dari mana dapat dulu. Kita kan itu yang penting ini. Ditelusuri jadinya. Itu yang penting. Nah, inilah kadang-kadang ditakutkan oleh masyarakat. Padahal apa? Kita ingin mengungkap. Artinya apa? Barang yang masuk ke dia itu dari mana gitu loh. Karena apa? Justru kita cari yang menyebarkan ini, artinya yang mengedarkan ini. Karena dia yang sumbernya. Gitu loh. Nah, inilah kadang-kadang ditakutkan. Kan pasti diperiksa saksi ya. Benar. Dari mana belinya, berapa belinya, bagaimana caranya belinya. Kan seperti itu. Otomatis nanti kita mengarah kepada selanjutnya siapa? mengarah kan begitu. Nanti secara otomatis dia juga harus jadi saksi. Cuma tidak tersangka karena dia secara proaktif melaporkan diri. Baik. Seperti itu. Tetap jadi saksi dia. Karena asalnya dari dia kan. Gitu. Oke, baik. Jadi lebih baik dilaporkan begitu ya. Kemarin jangan menunggu. Kemarin di Sangsit juga menyampaikan itu, kita sampaikan juga. Karena tanpa bantuan masyarakat, ada lagi tolong biar tidak ini ya, jangan sampai itu dibilang mata pencaharian ya, itu ya. Jadi ada pekerjaan ada yang begitu, ada yang begitu Pak. Jadi salah itu kalau bilang mata pencaharian. Karena apa? Itu sudah meracuni sekian banyak. Itu loh. Jadi kalau mau kerja itu loh, kerja buruh biasa itu kan kerja yang itu benar, mata pencaharian, bukan kerja menjual narkoba mata pencaharian. Karena itu sudah jelas-jelas itu merusak dirinya dan merusak keluarga dan merusak orang lain. Jadi itu tolong diinikan di mindset kita itu, jangan itu dibilang mata pencaharian begitu Bu ya. Baik, kemudian ini terkait dengan kondusivitas, apa mungkin yang menjadi tolak ukurnya? Ya, itu dah ya. Masalah kondusif ini ya, kondusif Bu ya, aman ini ya. Jadi sepanjang daerah itu tidak ada kriminal ya, tidak ada kejadian yang menonjol, ya kita sudah nilai kondusif. Gitu loh. Jadi walaupun ada ria-ria kecil, cuma salah paham sedikit tuh. Ya, kalau nanti gaungnya atau akibatnya sampai besar itu tidak kondusif namanya. Apalagi sampai mengarah ke desa lain atau kan sudah tidak kondusif. Yang kita bilang kondusif ini ya sepanjang tidak ada kejadian yang menonjol. Nah, begitu. Karena apa? Suatu daerah itu kalau dibilang pengertian aman ini kan tergantung diri kita itu. Jadi bagaimana ada masalah bisa diselesaikan di Sipandu Beradat itu. Pasti ada masalah kan. Umpamanya masalah keluarga umpamanya. Kita selesaikan. Kalau sudah sepanjang itu selesai, tidak berkembang ke yang lain, kan kondusif ya. Asal masyarakat bisa beraktivitas dengan nyaman. Terus kemana-mana berani kemana-mana berani, tidak tertekan, tidak takut, sudah kondusif itu. Aman begitu ya. Baik, ada Pak Agus juga dari Singaraja izin bertanya tentang penggunaan kendaraan baik itu mobil dan motor yang sambil merokok itu sangat berbahaya bagi pengendara yang ada di belakang Pak, karena abu rokok terbang mengenai mata dan itu membuat mata perih. Apakah itu ada tindakan tegas, sanksi atau ada undang-undangnya? Mohon diperjelas dan disosialisasikan kepada masyarakat. Salam presisi, suksema. Ya, suksema Pak. Bentan Pak Sudarsana juga niki Om Swastiastu. Selamat pagi Bapak narasumber dari Polsek Sawan. Terima kasih atas informasi dan penyampaian program-program berkaitan antisipasi Kamtibmas hingga situasi Kamtibmas di Polsek Sawan tetap kondusif, masyarakat dengan tenang nyaman dalam melaksanakan kegiatan luar biasa. Saran kami, peran Babin ini terus ditingkatkan. Himbauan, edukasi, patroli, koordinasi pada petugas desa dan masyarakat. Bagaimana perkembangan narkoba di wilayah Bapak tadi juga sudah disampaikan karena peredaran narkoba ini sudah masuk zona merah. Mohon diberantas, sangat membahayakan generasi kita. Terima kasih niki Pak Sudarsana.
Kemudian selamat pagi untuk narasumber. Permasalahan apa yang dominan di wilayah Sawan katanya Niki. Tolong antisipasi juga pencurian kendaraan, pencurian gong pertime yang marak beberapa waktu lalu. Kemudian tekankan juga edukasi terkait dengan kekerasan seksual anak. Nah, ini dia. Kita tanggapi dulu satu persatu Niki. Ramai juga Niki di WhatsApp masyarakat kita nggih. Nggih. Jadi Pak Agus ya. Jadi untuk Pak Agus terima kasih ya sudah bergabung, sudah ini dengan kami di sini ya. Jadi untuk pengendara merokok ya sesuai dengan Undang-Undang 22 2009 itu belum ada di situ diatur. Yang diatur adalah menggunakan handphone gitu. Jadi ya mudah-mudahan lah sebetulnya sepanjang tapi ada di salah satu itu membahayakan pengemudi lain. Nah, di sana bisa masuk di situ. Tapi harus kita buktikan benar membahayakan pengemudi lain begitu. Artinya abu rokoknya itu benar kena gitu loh. Jadi cuma itu jarang sekali. Cuma selalu kita lakukan teguran, Pak. Kalau kita menemukan tuh kita langsung lakukan teguran. Teguran simpatik, Bu. Jadi kalau merokok berkendara sepeda motor terutama ya. Jangan sambil merokok karena itu yang tadi Pak Agus sampaikan abunya bisa mengenai yang lain. Benar itu. Benar, Pak. Benar itu. Jadi kami baru sebatas melakukan teguran kalau yang merokok. Tapi kalau yang menggunakan HP kami sudah tindak. Sudah banyak kami tindak. Sepanjang yang bersangkutan saat menggunakan HP kita temukan begitu. Karena kadang-kadang pinter ini. Jadi dari jauh dilihat polisi, dia langsung masukin HP. Gitu. Akhirnya kan kita tidak lihat, tidak ketemukan. Karena bahasanya di situ adalah harus petugas menemukan. Artinya harus petugas menemukan saat menggunakan HP. Seperti itu, Bu. Jadi sekarang sudah kritis sekali masyarakat. Jadi kami juga sangat hati-hati untuk melakukan penindakan. Mungkin sekarang kan sudah ada juga kamera-kamera CCTV itu yang bisa memantau juga. Ya satu itu dah. Jadi kamera cuma baru satu. Iya baru satu. Bu. Nanti lebih banyak lagi. Tapi kalau ini biasanya kalau ada yang merokok akhirnya tegur langsung Pak. Karena memang karena kita kalau merasa mengganggu langsung tegur di tempat. Pak abunya Pak gitu biasanya. Ya mungkin lebih bagus begitu. Jadi dengan seperti itu dia merasa malu kan. Jadi kami juga minta bantu dengan masyarakat biar beranilah. Sama dengan yang melanggar lalin gitu umpamanya. Beranilah menegur. Tapi walaupun kadang malah gitu serem digituin Pak. Ya itulah buleleng. Baik. Aduh, baik semoga nanti masyarakat kita juga akan sadar ya sama-sama Niki. Kemudian Pak Sudarsana terkait dengan narkoba tadi Niki Pak. Jadi tadi yang sudah sampaikan ya, kami berkolaborasi dengan masyarakat biar bersama-sama kita untuk bagaimana mencegah peredaran narkoba di Buleleng ini. Jadi tanpa bantuan informasi dari masyarakat kami berkurang juga. Jadi kami butuhkan bantuan. Jadi sekali lagi ditegaskan kemarin waktu Jumat Surat kemarin bisa masyarakat menangkap. Jadi silakan tangkap, amankan barang bukti, amankan orangnya kalau bisa, ya. Lapor atau sampaikan ke polisi terdekat. Baik. Begitu. Tapi kalau dari jumlah mungkin Pak di Sawan ini terjadi peningkatan atau sudah menurun untuk kasus narkoba ini? Kalau kasus narkoba untuk di Sawan Bu ya, jadi ini ibarat apa ya? Jadi kalau dibilang menurun ya dengan adanya penindakan secara tegas ini, ya kita tes ini secara rutin ya, kita acak ini tahu-tahu positif tapi barang bukti tidak ada, kita rehab ya, semakin inilah trennya ya. Jadi artinya apa, sudah mulai menurun ya, trennya sudah nurun gitu loh. Karena apa, itu yang saya bilang dengan adanya keberanian masyarakat kemarin di sanksi itu dari IBM ya, jadi masyarakat yang bergelut di bidang pencegahan peredaran narkoba. Jadi itu dengan adanya bantuan itu, menyampaikan informasi itu, akhirnya takut jadinya.
Jadi kami harapkan sekali masyarakat ya, gimana caranya jangan sampai nanti orangnya dari Karangasem itu jualnya ke sini. Tapi kalau kita bisa cegat di sana, cegat terus keras di sana, dia akan tidak mungkin melewati desa kita. Nah begitu loh. Itu intinya sekali. Jadi kerjasama kita artinya bantuan masyarakat kita sangat harapkan. Itu yang untuk di wilayah Sawan Bu ya. Baik. Jadi itu juga masalah permasalahan apa yang mungkin dominan di sana? Ya dominan itu untuk yang paling ini kemarin yang menonjol kan ininya Bu ya, pencurian molennya kemarin ya, kami sempat menonjol tuh pencurian molen, tapi syukur kita mesin molen. Ya mesin itu molen. kan besar Pak, ya, gimana ngangkutnya? Jadi syukur kita bisa ungkap ya pelakunya dari Tamblang ya, kita bisa ungkap berapa TKP. Jadi itu yang kemarin menonjol sekali Bu, menonjol. Jadi molen-molen yang ada di pinggir jalan itu, itu bisa diambil begitu. Jadi seperti itu kita berhasil mengungkap itu. Terus yang ini juga pencurian ranmor ini ya kita berhasil kita ungkap walaupun pelakunya di beberapa daerah ya, di beberapa wilayah. Jadi kemarin kejadian curanmor yang di Kerobokan ya, di tukang ukir itu kita sukupi, itu kita sudah dapat ya pelakunya ya, kebetulan pelaku yang di sini sudah ditahan di Polres ya. Itu mungkin itu saja Bu yang menonjol. Nah itu mungkin yang dimaksudkan tadi masyarakat antisipasi agar tidak terjadi lagi. Ya itu itulah juga. Antisipasinya adalah karena kebanyakan ini kunci nyantol. Jadi yang kemarin itu ranmornya kunci nyantol Pak. Jadi kebanyakan kunci nyantol ini, tolong mari kita bersama-sama. Jadi masyarakat parkir motor, tolong kuncinya dicabut. Karena merasa aman soalnya Pak juga. Ya kuncinya dicabut karena kebanyakan terjadinya ya kunci nyantol gitu. Itu kunci nyantol yang untuk 2 bulan terakhir ini wilayah Sawan kunci nyantol ini. Itu ada di tempat parkirnya sendiri. Kadang-kadang di situ ada motor banyak itu. Dipilih ini. Oh, motornya kenapa tidak NMAX-nya diambil? Kenapa ini diambil ya? Karena itu nyantol gitu. Jadi seperti itu. Jadi tolong bantuan daripada masyarakat ya. Jika parkir ya, walaupun di halaman rumah sendiri. Tolong. Jadi amankan gitu loh. Jadi kami hanya itu mungkin antisipasinya. Nah setelah sudah kejadian ya kami harus telusuri, harus bisa ungkap itu. Begitu Bu. Kemudian tadi soroti juga terkait kekerasan seksual anak yang terjadi, mungkin perlu diantisipasi juga di wilayah Sawan Pak. Gini, kalau untuk kekerasan anak ya untuk wilayah Sawan sementara ini 3 bulan ini nihil ya, nihil. Cuma kemarin ada ini kejadian, cuma kita suruh laporkan di Polres Karangasem. Jadi kita suruh laporkan di Polres Karangasem. Ini bukan kekerasan, tapi ini adalah pacaran disabilitas ini ya, kejadian. Karena lukas deliknya di Karangasem, ya kita suruh laporkan di Karangasem begitu. Jadi tindak lanjutnya apa? Ya sudah ditangani katanya oleh Polres Karangasem gitu. Dan sudah mendapatkan pendampingan dari Dinas Sosial Kabupaten. Gitu. Ya itu orang disabilitas, dia sekolah di SLB Singaraja, ya. Itu berpacaran, ya. Mungkin melakukan sesuatu kan begitu ya. Itu jadi karena keberatan, karena dikeluarkan dari sekolahnya, terus terjadi akibat dari perbuatan itu, kita arahkan ke Polres Karangasem. Nah hal-hal seperti itu mungkin edukasi untuk masyarakat kita itu juga perlu ditekankan dan itu sudah dilakukan oleh Polsek Sawan Pak ya. Apalagi ini tadi dikatakan rutin menjadi petugas upacara, jadi pembina upacara berarti. Berarti sekolah-sekolah juga bisa mengundang pihak kepolisian untuk mengundang Bu. Jadi secara kemarin kami terima suratnya, kami sudah diposisi oleh Pak Kapolsek
Ya hari Senin saya disuruh mewakili beliau. Saya dari pembina di SMP 2 Sawan, Bu. Jadi setiap minggu, Bu, setiap hari Senin. Jadi secara bergantian. Terus Kanit Bimas kami setiap hari itu jadwalnya kayak kemarin tuh, tapi jadwalnya hari Kamis. Hari Kamis datang ke sekolah-sekolah secara bergantian wilayah Sawan. Untuk memberikan himbauan-himbauan juga. Satu, kita laksanakan di sana ceramah ya tentang bullying, tentang penyalahgunaan narkoba, tentang undang-undang lalu lintas ya. Karena kebanyakan anak-anak ini masih SMP walaupun baru kelas 1 sudah bawa motor. Nah, begitu. Hampir setiap daerah ya, itu ada, Pak. Semua begitu. Sehingga kami lebih rutin Kanit Bimas bersama anggota Babin ini lebih rutin melaksanakan ceramah di sekolah-sekolah. Di samping itu jika ada karang taruna atau apa namanya istilahnya sekarang teruna-teruni itu, kalau ada giat di Bali Banjar, di desa, itu Babin Kamtibmas kami tetap melakukan suatu sosialisasi baik itu Undang-Undang 22 itu 2009 lalu lintas angkutan jalan dan yang paling penting ini ya nakalnya remaja di jalan raya begitu. Karena beliau baru meningkat namanya ya, baru dari ini meningkat secara otomatis psikologi baru orang lain keren gitu dia langsung gitu. Merasa tentang katanya Pak itu. Baik, luar biasa, semoga dengan begitu adik-adik kita di sekolah-sekolah ini teredukasi. Biasanya kalau kepolisian langsung yang memberikan arahan itu baru didengarkan, karena kalau gurunya mungkin tidak mengerti tentang Kamtibmas begitu, berarti kan kalau sekarang pihak kepolisian yang langsung memberikan itu semoga bisa memberikan dampak baik ya Pak ya. Itu harapan kami, Bu. Harapan kami itu jadi dengan adanya hadirnya kami di sekolah, hadirnya kami di kegiatan rutin STT umpamanya ya, kami merasa ikut ya bertanggung jawab tentang satu mungkin keamanan dia sendiri, keamanan orang lain. Terus yang kedua perkembangan dia itu dari mental, dari karakternya ya, psikologisnya. Ya ini anak-anak kita semua, Bu. Anak-anak kita semua. Kalau kita tidak seperti itu siapa lagi? Nanti generasi kita yang seterusnya ini. Terima kasih banyak. Ini terakhir mungkin yang ingin disampaikan sebagai penutup kita, Bapak. Ya, terima kasih banyak untuk bapak-bapak yang sudah ikut acara ini ya. Tolong bantu kami menciptakan Harkamtibmas wilayah Sawan yang kondusif begitu. Ya. Jadi tolong bantu kami untuk ke depan, mungkin saran pendapat kami bagaimana cara kami untuk meningkatkan pelayanan, meningkatkan pengayoman terhadap masyarakat itu. Gitu, Bu, ya. Terima kasih banyak Wakapolsek Sawan Ibtu Made Suartana. Semoga apa yang sudah dilakukan ini memberikan dampak positif juga. Dan pendengar, sekali lagi, polisi, kalau kita mengandalkan kepolisian saja, seberapa sih petugas polisi dengan wilayah Buleleng yang luas, apalagi Sawan negara gunungnya. Ini tadi baru cerita saat off air, oh berarti sampai atas itu ya Pak ya Sawan. Padahal kan polseknya itu di bawah begitu ya. Ini untuk menjangkau daerah-daerah yang di dalam itu tentu membutuhkan waktu juga begitu. Jadi itu yang diperlukan masyarakat bergerak, kita semua pendengar memberikan informasi-informasi tentunya kepada pihak polisian. Terima kasih banyak Pak Wakapolsek untuk pagi hari ini dan juga pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Terima kasih untuk kebersamaannya. Kami akhiri untuk dialog Hai Balik Keken pagi hari ini. Saya Heni Batalia. Terima kasih dan sampai jumpa. Pertama kali bertemu terasa ada yang mengganggu. Ternyata kau coba curi